Yang mulia Bapak Uskup Manokwari Sorong, yang terhormat para pastor, suster, biarawan, biarawati, yang terhormat Bapak Gubernur Papua Barat dan Ibu, yang terhormat Bapak Pangdam 18 Kasuari, yang terhormat Bapak Kapolda Papua Barat, yang terhormat DPR Papua Barat, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kemenak Papua Barat, kemudian yang kami hormati juga Bupati Manokwari atau yang mewakili, dan kami hormati Kapolresta Manokwari, yang kami hormati Kepala Kantor Kemenak Manokwari, serta Bapak Ibu tamu undangan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk mengucap syukur kepada Allah Bapa atas perkenan tanggal 3 Mei 2023. Saya laporkan sebagai berikut. Yang pertama, saldo awal panitia ini sebesar 4.160.000. Lalu dana kolektif kedua Paroki Santo Thomas Aquinas yang nomor 3 itu berjumlah 875.700 juta. Maaf, 875.700.000 rupiah. Lalu usaha kegiatan basar untuk menunjang kegiatan MES sebesar 20.186.000 rupiah. Lalu sumbangan dana selama proses pembangunan yang pertama dari Keuskupan Manokwari Sorong sebesar 50 juta. Lalu dari Kanwil Agama Papua Barat sebesar 55 juta. Kemudian sumbangan dari donatur umat Katolik di Paroki Immanuel Sanggeng yang berdomisili di Paroki Immanuel Sanggeng itu sebesar 35.500.000 rupiah. Sementara donatur dari umat yang berdomisili di Paroki Santo Thomas Aquinas itu sebesar 259.186.000. Dan kami juga menerima donasi dari umat lainnya di luar keuskupan itu sebesar 10.500.000 rupiah. Jadi beberapa umat di luar keuskup dari Surabaya mereka memberikan donasi kepada panitia juga karena lagunya Romo Henry, lagu Salam Maria yang memberikan menggugah untuk memberikan donasi kepada kita. Itu sehingga total penerimaan dana untuk menunjang kegiatan ini sebesar 1.310.132.000 rupiah. Sementara untuk pengeluaran yang sudah kami gunakan, yang pertama untuk kegiatan pembangunan gereja, pastoran dan lingkungan sekitar, penataan lingkungan. Yang pertama, acara peletakan batu pertama itu sebesar 15.905.000 rupiah. Kemudian kegiatan pembersihan lahat ini kami karena memang kondisi awalnya masih hutan dan banyak pohon-pohon besar sehingga kami menggunakan mekanis alat beras hanya sebesar 44 juta. Lalu untuk biaya material, peralatan, angkutan gas air bersih itu totalnya sebesar 703.220.142 rupiah. Upah total keseluruhan sebesar 479.650.000 rupiah, dan pengeluaran untuk kerja bakti dan operasional sebesar 40.863.000 rupiah. Untuk pembelian furnitur, kemudian perlengkapan gereja dan pastoran itu total sebesar 98.748.300 rupiah, dan pengeluaran lainnya sebesar 14.747.000 rupiah, sehingga total yang kami keluarkan sampai dengan saat ini sebesar 1.309.133.000 rupiah.
terus terang. Dengan demikian maka saldo atau selisih ini masih mengandung minus sebesar Rp86.900.000. Jadi kendati kegiatan gereja ini sudah diberkati, namun kami masih punya tanggung jawab yaitu sebesar 86 juta. Namun pada kesempatan kali ini kami yakin Tuhan pasti akan menggerakkan hati umat untuk membantu meringankan kami sebagai panitia. Selain dana, juga kami menerima sumbangan material yang berasal dari umat di paroki Thomas Aquinas, juga paroki Agustinus dan paroki Mandong. Untuk rincian detail ini, izin Bapak Ibu dapat melihat juga pengumuman yang sudah kami tempel di samping gereja. Bapak Ibu serta tamu tua, namun kegiatan pembangunan itu efektif baru kami mulai di tanggal 21 April 2022 karena ada beberapa kendala dan persiapan yang harus kami lakukan. Yang pertama terkait bangunan rumah pastor, seperti Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan. Merupakan rumah panggung konstruksi rangka kayu, finishing GRC, dan dilapisi wallpaper pada bagian dalam. Atapnya kami menggunakan atap bitumen atau sering dikenal dengan online. Luasannya 57 meter persegi, terdiri dari ada ruang duduk, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, dan teras. Sementara gereja ini konstruksinya beton bertulang, dinding batako, finish cat, lalu atap menggunakan spandek dengan luas total 308,4 meter persegi dengan daya tampung kurang lebih 160 orang. Yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Bapak Uskup Manokwari Sorong yang telah izin pembangunan, juga memberikan perhatian dan dukungan selama proses pembangunan, dan tentunya juga memberikan bantuan dana kepada kami panitia. Dan pada akhirnya Bapak Uskup juga berkenan memberkati dan pastoran Santa Maria Gali Wasiat Mayes ini. Yang berikut kami juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Henry CM yang menginisiasi kegiatan pembangunan ini sebagai pastor paroki pada saat itu, dan terima kasih juga kepada Romo Kurniawan CM sebagai pastor paroki baru yang melanjutkan karya ini. Ada Dewan Paroki Santo Thomas Aquinas Amban, pengurus dan umat Stasi Mayes yang telah mendukung kegiatan ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kampung Mayes dan pemilik wilayah tanah yang memberikan tanah untuk dibangun gereja. Untuk diketahui, gereja ini berukuran 70 lebar dan 150 panjang ke arah laut ke belakang. Dan kami juga punya rencana pengembangan yang sudah kami sajikan di papan di depan Bapak Ibu dalam bentuk block plan untuk rencana pengembangan kawasan Santa Maria Gali Wasiat ini. Tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas PUPR yang di tangan bidang Cipta Karya, Pak Edu dan teman-teman yang memberikan bantuan kepada gereja berupa jalan lingkungan, jalan cor yang Bapak Ibu dapat lihat di samping, dan juga WC umat sebanyak 2 unit di belakang gereja. Kami juga mengucapkan para donatur dana dan material antara lain Kementerian Agama, Kanwil Kemenak Provinsi Papua Barat, oleh Bimas Katolik, kepada Yayasan Bunga Bakti, Sahabat Indonesia Papua Barat, dan juga donasi dari keluarga-keluarga yang tidak disebutkan satu persatu. Detail mengenai sumbangan-sumbangan ini Bapak Ibu dapat melihat pada papan informasi yang sudah kami siapkan. Juga pada kesempatan kali ini kami mengucapkan kasih kepada kelompok-kelompok yang telah membantu dalam proses pembangunan, antara lain pemuda dan pelajar KS dan sekitarnya.
Juga kepada pihak-pihak yang telah mensukseskan kegiatan peresmian pada hari ini, Bapak Pangdam 18 Kaswari yang memberikan bantuan asih berupa bus dan truk untuk umat. Juga kepada para donatur yang dengan kemurahan hati memberikan bantuan berupa penyediaan konsumsi, peralatan tenda kursi, sound system, dan peralatan lain demi kelancaran acara hari ini. Juga kepada Romo-Romo CM dan set TPW Manokwari yang berkenan hadir pada misa pemberkatan hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada petugas liturgi yang menjadi sponsor misa pada hari ini, kor dan batikor, dirigen, organis, lektor, pemazmur, dan persembahan, tim dekorasi, tim pembersihan perlengkapan, dan kelompok tari-tarian. Dan tentunya kepada seluruh panitia peresmian yang telah bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu hingga saat ini. Secara khusus juga kami sampaikan terima kasih kepada Pak Enrico yang telah mendesain gedung gereja dan rumah pastor serta turut mengawasi jalannya proses pembangunan hingga selesai. Dan kepada seluruh pihak, siapa saja yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu secara materi, menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktu dari proses pembangunan hingga kelancaran acara peresmian hari ini. Kiranya budi baik Bapak Ibu sekalian yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini mendapat balasan yang berlimpah dari Bapa Sang Empunya Kehidupan. Perlu diketahui juga bahwa di depan itu tersedia papan informasi berupa pengeluaran daftar sumbangan dan sebagainya. Juga kami mencantumkan nomor rekening panitia, barangkali setelah acara ini ada donatur yang tergugah dapat transfer ke nomor rekening panitia yang tersedia di papan informasi di depan. Pada akhir laporan ini, sebagai informasi juga, kami menyediakan souvenir medali wasiat. Perlu diketahui bahwa medali atau dan kertas doa yang dibagikan ke Bapak Ibu itu telah diberkati, sehingga kami harap dapat digunakan sebagaimana mestinya. Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan selama proses pembangunan hingga saat ini. Juga apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kiranya kami dapat dimaafkan. Demikian yang dapat kami laporkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Selamat siang. Saya singkat saja karena orang sudah lapar dan Gubernur ada acara berikut. Atas nama Keuskupan Manokwari Sorong, atas nama Paroki Santo Thomas Aquinas Amban dan umat di stasi Santa Maria dari Pasir Meyes, saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur Papua Barat dan Nyonya Paulus Waterpau beserta rombongan. Kami merasa berbangga hati. Apalah artinya Meyes, sebuah tempat kekecauan Pantura, tapi mendapat perhatian dan keistimewaan dengan kehadiran Bapak dan Ibu beserta rombongan. Kami berharap kehadiran ini memacu semangat dan terus menggelorakan kegiatan-kegiatan untuk berdinamika proses dalam rangka memajukan wilayah ini dan memberikan kontribusi sebaik-baiknya dari segi pendidikan sekolah Katolik dan dari kehadiran paguyuban kecil umat Katolik di stasi Meyes Santa Maria dari Pasir. Atas nama Keuskupan, saya juga mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Panglima, Bapak Kapolda, diwakili oleh Bapak Wakapolda, Bapak-bapak dari jajaran pemerintahan provinsi Papua Barat, Bapak Yohanes Momot dan jajarannya,
bapak-bapak dari DPR Provinsi Papua Barat dan Kota Kabupaten Manokwari, serta bapak-bapak dari jajaran pemerintahan Kabupaten Manokwari. Banyak-banyak terima kasih. Hari ini sungguh mencerahkan, membahagiakan, hanya membawa kenang-kenangan khusus pada suatu momentum bahwa kita bersama dalam menyaksikan peresmian pemberkatan gedung gereja ini, tapi juga merupakan suatu rangkaian yang memacu semangat ke depan untuk terus sekali lagi berkontribusi bagi peradaban, bagi kemanusiaan, bagi kemaslahatan kita semua. Akhirnya kepada bapak-bapak pastor, mulai dari Pastor Harsono Jauhari sampai dengan Pastor Henry, Pastor Kurniawan, ketua-ketua Dewan Paroki, Thomas Aquinas, para mahasiswa-mahasiswi dari UNIPA yang merelakan diri sebagai penggerak pemberdaya anak-anak, pendidikan anak-anak dan remaja di sini, pada donatur di seluruh umat Paroki Satu Thomas Aquinas Amban. Banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. PKK Papua Barat, Ibu Roma Megawati Waterpau. Kita bikin apa untuk Ibu dulu. Kalau mendarat tadi pagi Pak Uskup langsung, langsung dapat jati langsung berangkat ke sini. Nah, terima kasih kehadirannya dengan pengurus lain yang hadir, juga yang saya hormati kasihi, tentu Ketua Panitia ya, pembangunan gereja dan seluruh panitia yang sudah juga bekerja dengan setia melaksanakan pembangunan dan perencanaan sampai dengan pembangunan penyelesaian ini semua yang baik. Di mana saja berada, wilayah kampung, di wilayah Manokwari Utara ini. Juga hadir bersama kita Pak Pangdam, Pak Nakeswari, terima kasih atas inisiasi, bantuan, ya, kerjasama yang luar biasa untuk membantu saudara kita yang ada di Keuskupan maupun di Pastori di Indonesia Republik. Ya, juga yang saya kasih Bapak Wakapolda yang mau. Ya, juga Ibu Maria Rumere, staf khusus dari Bapak Bupati yang sudah hadir membawakan sambutan tadi. Terima kasih, salam hormat Bapak Bupati ya. Juga Bapak Kapolresta yang hadir atau diwakili. Hadir juga tadi saya lihat Bapak Dandim ya. Bapak Dandim ya, terima kasih. Juga Bapak Kepala Distrik Manokwari Utara, Bapak Dan Ramil, Kapolsek Amban, kemudian juga Bapak Kepala Suku Besar Arfak yang hadir, saya mewakili. Juga Bapak Kepala Suku di wilayah Pantura dan pemilik hak ulayat, terutama suku Meyes yang saya hormati kasih, tokoh-tokoh masyarakat, adat, perempuan, pemuda yang hadir bersama kita, para undangan sekalian. Ya tentu saya pertama minta maaf dulu, tadi agak terlambat karena harus beragenda dengan teman-teman dari Genting Oil ya. Hari ini Bapak Uskup, puji Tuhan, itu ada lagi yang disebut dengan perusahaan Genting Oil. Ya, tadi mereka paparkan depan kami semua, Bapak Pangdam diwakili Kasdam, Bapak Wakapolda hadir, dan kita semua, Bapak Kajati juga hadir. Saya minta agar mereka jelaskan tentang bagaimana mereka masuk dan potensi alam yang mereka akan garap itu seperti apa, dan kemudian juga kendala-kendalanya
apa dan bagaimana hak-hak pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Saya kira itu. Karena kita sekarang sudah tinggal 7 kabupaten, sekecil, artinya kalau ada investasi masuk, itu berarti kita akan jauh lebih banyak senyum-senyum lagi. Karena Bapak Ibu, Bapak Usko, kemarin tuh kejadian Bapak punya wilayah di Provinsi Papua Barat Daya, itu begitu pusing. Karena kita punya anggaran sudah diketok, teman-teman DPR sudah setuju, sudah oke, semua program-program, rencana-rencana strategi sudah kita buat, tiba-tiba Palu jatuh, Provinsi Papua Barat Daya hadir. Dan Ibu Menteri Keuangan langsung kasih turun Palu lagi dan potong semua anggaran. Jadi itu membuat kita sedikit agak terganggu lah, katakan begitu, untuk berbagai hal yang nanti dengan agenda penting dan juga program-program strategis yang sudah punya cucu, punya anak satu. Suaminya kebetulan Kapolsek di wilayah Balaraja, di wilayah Balaraja sana. Ya. Kemudian anak yang nomor 2 laki-laki, dia masih sekolah di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Juga pemerintah Provinsi Papua Barat, kami mengucapkan selamat kepada umat dan juga paroki ya yang sudah boleh membangun, ya luar biasa, saya apresiasi sekali, membangun dengan caranya sendiri, membangun dengan kebisaannya sendiri, membangun dengan modalitas sendiri, dengan bantuan para donatur, menggerakkan hati untuk bersama-sama satu padu menyiapkan ini yang cukup lama, abad jangka waktunya ya. Tadi saya catat di sini sejak tahun 1985 kan? Apa? 95, iya, dirintis dimulai, ya ada para suku yang tadi disebutkan sebagai inisiator, ya, kemudian juga ada Romo Paulus Jauhari yang mengawali membangun ini semua. Terima kasih untuk semua upaya yang sudah dilakukan oleh para kepala suku maupun Pak Romo yang terus dengan setia melayani umat di sini. Jadi itu sebuah apresiasi dan hormat saya karena membangun ini dengan dengan kemandirian yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga memberikan sebuah semangat bagi kami menyuarakan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, ketika kita mau, ketika kita ingin, ketika kita bersepakat, bersekutu untuk membangun sebuah umat Kristiani beribadah, saya pikir pasti Tuhan buka jalan. Amin Bapak Ibu ya. Amin ya. Jadi selamat untuk peresmiannya hari ini dan juga penggunaannya. Itu di Alkitab mengharuskan kita untuk mengingat 3 hal ini. Yang pertama, koinonia, yang kedua, marturia dan diakonia. Saya, Bapak Ibu, Bapak Uskup, saya sendiri lahir di Fakfak, tapi kemudian sejak kelas 4 SD saya sudah merantau di Surabaya. Jadi saya ini termasuk anak hilang yang kembali lagi ke Papua ini. Karena sejak SD saya sudah ikut dengan Om Sopakan Watimena. Saya dibesarkan di keluarga Om Sopahilawakan Watimena sejak SD. Kemudian saya melanjutkan SMP, SMA, kemudian saya masuk akademi juga di Surabaya. Setelah itu 4 tahun di Semarang, tugas lagi di Surabaya. Jadi ada hal yang saya lihat
tentang minoritas umat Kristen ini barang, tetapi hidup kita harus benar. Kalau tidak, ini masalah. Ini bukan Rasul Paulus yang bicara, ya. Iya. Dan saya bisa seperti ini, pertama karena Tuhan, kedua keluarga itu sangat mendukung, mendoakan saya terus. Saya jarang berdoa Bapak Ibu, tapi saya yakin nih banyak umat berdoa untuk saya, karena mencoba untuk mempraktikkan semua hal yang Tuhan ajarkan. Begitu. Kira-kira, jadi ini sedikit singgungan saya tentang 3 panggilan gereja. Saya titip untuk Bapak Uskup, Bapak Pastor, suarakan juga kepada teman-teman umat Kristiani yang lain. Mari kita bersekutu, bersaksi, dan terus melayani Tuhan. Itu saja mungkin dari saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Matur suwun, matur nuwunnya, mulai ate godang horas, nimau witime. Ya.